Pernahkah Anda membayangkan sebuah kota di mana lampu merah tak hanya menandai perempatan jalan, tapi juga menjadi simbol kebebasan dan keterbukaan? Amsterdam, ibu kota Belanda, telah lama dikenal dunia sebagai kota yang penuh warna. Tak hanya karena kanal dan bunga tulipnya, tapi juga karena kawasan Red Light District yang ikonik. Disinilah, di balik jendela kaca yang diterangi lampu merah, legalisasi prostitusi berjalan berdampingan dengan kehidupan sehari-hari, menciptakan sebuah fenomena sosial yang unik dan seringkali membuat orang penasaran. Bagaimana sebenarnya praktik prostitusi bisa dilegalkan, ditata, dan bahkan dikontrol oleh negara? Mari kita mulai dari awal. Di banyak negara, prostitusi adalah isu tabu yang sering disembunyikan di balik tirai moral dan hukum. Namun, Belanda memilih jalan berbeda. Negara ini memutuskan untuk menghadapi kenyataan bahwa prostitusi selalu ada dan akan tetap ada, entah disukai atau tidak. Alih-alih menutup mata atau menindas secara sembunyi-sembunyi, pemerintah Belanda memilih untuk mengatur, mengontrol, dan bahkan memajaki praktik ini demi kebaikan bersama, baik bagi pekerja seks, masyarakat, maupun negara. Langkah pertama dalam legalisasi prostitusi di Belanda dimulai dengan pengakuan hak-hak pekerja seks. Pemerintah menghapus larangan hukum terhadap prostitusi pada tahun 2000, membuka jalan bagi para pekerja seks untuk beroperasi secara legal, mendapat perlindungan hukum, dan mengakses layanan kesehatan serta sosial. Dengan demikian, mereka tak lagi harus sembunyi-sembunyi atau berurusan dengan pihak-pihak berbahaya. Keamanan dan martabat mereka menjadi prioritas. Di jantung kota Amsterdam, Red Light District menjadi simbol nyata legalisasi ini. Jalan-jalan sempit yang dihiasi kanal dan kafe berubah menjadi tempat di mana para pekerja seks menawarkan jasanya dari balik kaca yang diterangi lampu merah. Pemandangan ini mungkin mengejutkan bagi banyak orang, tetapi disinilah letak keunikan sistem Belanda, transparansi. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada tipu-tipu. Setiap pekerja seks yang tampil di jendela sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah kota. Namun, legalisasi bukan berarti tanpa aturan. Pemerintah Belanda memberlakukan regulasi ketat demi memastikan semua berjalan sesuai hukum dan etika. Para pekerja seks harus berusia minimal 21 tahun, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan bekerja di tempat-tempat yang telah mendapat lisensi resmi. Pemilik usaha atau pengelola rumah bordil juga diwajibkan mematuhi standar tertentu, seperti menyediakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan bebas dari eksploitasi. Selain itu, semua transaksi di kawasan ini dikenai pajak. Para pekerja seks membayar pajak penghasilan seperti profesi lainnya, memberikan kontribusi nyata kepada negara. Negara pun menggunakan pendapatan pajak ini untuk mendanai berbagai program sosial, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan upaya pencegahan perdagangan manusia. Dengan sistem ini, aliran uang yang tadinya gelap dan tak terlacak kini menjadi transparan dan bermanfaat bagi publik. Tentu saja, pengawasan menjadi hal utama dalam sistem ini. Pemerintah Kota Amsterdam memiliki satuan tugas khusus yang bertugas menginspeksi rumah bordil, memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi praktik perdagangan manusia atau eksploitasi anak. Jika ditemukan pelanggaran, izin usaha Bioko Mautjoha bisa dicabut dan pemiliknya dikenai sanksi berat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Belanda dikenal sebagai negara yang tegas dalam menegakkan hukum sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu, bagaimana masyarakat Belanda sendiri memandang hal ini? Pendekatan mereka cenderung pragmatis dan terbuka. Kebanyakan warga melihat legalisasi prostitusi sebagai cara terbaik untuk melindungi pekerja seks dari bahaya, mengurangi kejahatan, dan mengontrol dampak negatif yang mungkin timbul. Ada juga yang menganggap kawasan Red Light District sebagai bagian dari identitas budaya Amsterdam, daya tarik wisata yang unik, dan bukti keberanian Belanda dalam menghadapi realitas sosial tanpa kemunafikan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sistem ini juga menghadapi tantangan. Isu perdagangan manusia dan eksploitasi masih menjadi perhatian besar.
pemerintah dan berbagai organisasi sosial bekerja sama untuk memberantas praktik ilegal, memberikan perlindungan bagi korban, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelaporan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, ada perdebatan mengenai dampak kawasan Red Light District terhadap citra kota dan kehidupan masyarakat sekitar, terutama terkait pariwisata massal dan perilaku wisatawan yang kurang bertanggung jawab. Meski begitu, banyak yang percaya bahwa sistem legalisasi dan kontrol yang diterapkan Belanda jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan pelarangan total seperti di negara lain. Dengan transparansi, pengawasan ketat, dan regulasi yang jelas, risiko-risiko yang melekat pada industri ini dapat diminimalisir, sementara manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak pihak. Bagi pekerja seks, legalisasi berarti perlindungan hukum, akses kesehatan, dan kesempatan untuk bekerja tanpa rasa takut. Bagi pemerintah, ini adalah cara untuk mengontrol industri, mencegah kejahatan, dan mendapatkan pendapatan pajak. Bagi masyarakat, ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan penuh toleransi. Pada akhirnya, legalisasi prostitusi di Belanda, khususnya di kawasan Red Light District Amsterdam, bukan hanya sekadar kebijakan hukum, tapi juga cerminan filosofi hidup bangsa ini. Berani menghadapi kenyataan, menghargai hak individu, dan memilih keterbukaan dibanding kemunafikan. Sistem ini memang tidak sempurna, namun menjadi bukti bahwa pendekatan pragmatis dan regulasi yang jelas mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jadi, ketika Anda berjalan di tengah gemerlap lampu merah Amsterdam, ingatlah bahwa di balik kaca-kaca itu tersimpan kisah tentang keberanian sebuah bangsa dalam mengelola isu sosial yang rumit, tentang kompromi antara moral dan realitas, serta tentang upaya tak henti untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mungkin itulah pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari Red Light District, bahwa keterbukaan dan regulasi, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi jalan menuju perlindungan, keadilan, dan kemajuan bersama.